Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabira Raisa dan partner saya hari ini Dr. Haikal. Halo Dr. Haikal, apa kabar? Baik Dr. Sa. Nah tadi kita lihat ya bahwa ternyata vaksin ini tidak hanya untuk bayi, balita dan anak, tapi lansia juga perlu vaksin ya. Betul. Karena ketika tambah usia, ini imun kita menjadi berkurang. Betul, jadi bukan hanya anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan, ternyata Betul. lansia juga termasuk ke dalam kelompok rentan Dr. Haikal. Iya. Hari ini kita akan bahas Dr. Haikal, ada Betul. siapa bersama kita hari ini? Nah kita sudah bersama dengan Dr. Susi Maria, dokter penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Halo Dr. Susi, selamat pagi. Dok, Hai. ini kan ternyata tidak hanya anak, balita, dan bayi dok ya. Lansia juga perlu vaksin. Ya. Nah katanya ketika tambah usia ini sistem imun berkurang. Nah apakah vaksin pada lansia memang mampu mencegah penyakit dok? Tentu saja mampu pada lansia, pada anak kecil, pada orang dewasa muda ataupun yang sehat yang lainnya. Tentu vaksin itu mampu untuk mencegah penyakit karena tujuan dari memberikan vaksinasi adalah untuk mencegah terkena penyakit infeksi. Oke. Atau yang kedua adalah andaikan memang tetap terkena, mencegah supaya tidak sakit berat. Iya. Baik, karena kan Nah, yang selama ini tergaungkan Dr. Haikal, Betul. vaksinnya untuk anak kecil, yang Iya. lansia ini kurang terperhatikan sepertinya dokter Iya. gitu. Vaksin itu kan biasanya pakai jarum ya Dr. Haikal ya? Nah ngomongin jarum ya, ternyata ada orang yang takut sekali dengan jarum suntik. Namanya trypanosomia. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Selama ini sebagian besar orang hanya mengetahui bahwa imunisasi sangat penting untuk bayi dan anak. Padahal orang dewasa pun perlu mendapatkan imunisasi untuk melindungi diri dari kemungkinan tertular penyakit tertentu dan untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Sayangnya, kesadaran imunisasi di kalangan orang dewasa tidak setinggi pemberian imunisasi pada bayi dan anak. Bahkan banyak orang dewasa yang lebih gelisah memikirkan imunisasi untuk si kecil ketimbang dirinya. Padahal tanpa imunisasi, setiap orang akan lebih mudah terserang penyakit. Berdasarkan sebuah penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2001, ternyata imunisasi dewasa dapat mencegah kematian 100 kali lipat dibandingkan imunisasi anak-anak. Lantas penyakit apa sajakah yang dapat dicegah dengan imunisasi dan vaksin pada orang dewasa? Hidup Sehat akan membahasnya untuk Anda. Nah, itu dia tayangan tentang vaksin lansia. Ternyata cukup banyak orang dewasa yang tidak aware dengan vaksin lansia ya. Padahal penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, Dr. Susi, Ya. ini ada fakta mitos pertama terkait vaksin lansia. Berikut tayangannya. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh secara alami akan melemah sehingga lebih sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi. Itu berarti kelompok lansia lebih mungkin terserang penyakit. Karenanya lansia wajib melakukan vaksinasi untuk memberikan perlindungan pada tubuh dengan lebih baik dari penyakit dan berbagai komplikasinya. Ini fakta atau mitos ya dok? Mitos, dok. Itu fakta. Fakta ya. Itu fakta. Jadi ada istilahnya immunosenescence atau penuaan pada sistem imun. Jadi pada orang yang kan manusia itu memang menua gitu ya alamiahnya. Semua sistem sistem organ yang ada di tubuh menua, termasuk sistem imun. Nah, akibat dari sistem imun yang menua itu mereka jadi kurang responsif. Jadi misalnya masuk kuman nih, kurang responsif. Jadi ketika harusnya sistem imun itu melawan kuman yang masuk, kerjanya nggak optimal gitu karena proses penuaan tadi itu yang menyebabkan lansia itu memang mudah untuk terkena penyakit infeksi karena proses penuaannya sistem imun menua dan untuk mencegahnya maka perlu diberikan vaksinasi. Gitu. Baik, jadi berarti lansia kalau di sini bisa dibilang wajib ya dok ya mendapatkan imunisasi. Nah untuk vaksinnya sendiri ini vaksin apa saja sih dok yang wajib diberikan pada lansia? Oke, ada beberapa sebenarnya Ya. ya. Tentunya setelah kita melewati pandemi COVID-19, maka tentu vaksin wajib nomor 1 untuk lansia adalah Betul. COVID-19. Kita semua tahu ya bahwa
faktor usia lanjut itu menjadi salah satu faktor risiko terbesar kenapa orang mengalami COVID yang berat bahkan meninggal akibat COVID-19. Gitu. Jadi pasti meskipun sekarang kita sudah mulai bebas nih nggak pakai masker, lansia tetap harus paling kita lindungi, diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19, dilengkapi dan diperlukan booster sesuai dengan anjuran para ahli. Itu vaksin yang pertama. Yang kedua adalah seperti tayangan video tadi, influenza. Influenza itu banyak orang berpikir kan penyakit influenza flu apa sih, cuma batuk pilek ringan biasa. Betul. Tapi itu tidak terjadi pada orang lansia. Andaikan lansia kena infeksi batuk pilek, mereka bisa mengalami infeksi yang berat sekali. Bisa sampai infeksinya sampai ke paru, sesak nafas, demam, harus rawat inap, harus masuk ICU, bisa meninggal gara-gara itu. Gitu. Jadi vaksin wajib yang kedua adalah influenza. Yang ketiga adalah vaksin pneumokokus. Pneumokokus itu vaksin terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae. Bakteri tersebut menyebabkan infeksi di tubuh, bisa di paru, bisa di aliran darah, bisa di selaput otak, yang mana infeksi tersebut sangat rentan terjadi pada lansia, gitu, terutama lansia dengan komorbid ya. Jadi dianjurkan juga lansia untuk mendapatkan vaksin pneumokokus. Masih ada 2 lagi, Dr. Haikal dan Dr. Sasa. Vaksin yang ke berapa tadi? Yang tadi udah 3 ya. Vaksin yang keempat adalah tetanus, difteri, pertusis. Mungkin banyak yang taunya vaksin DPT buat anak-anak gitu ya. Nah sebenarnya setelah kita melewati fase anak-anak 19 ke atas itu udah orang dewasa ya. Kita itu harus di booster setiap 10 tahun untuk vaksin tersebut, tetanus, difteri, pertusis. Tapi kalau pada dewasa namanya bukan DPT, tapi TDAP, tetanus, difteri, aselular, pertusis. Perbedaannya pada dosisnya aja. Nah itu memang harus diulang setiap 10 tahun, termasuk ketika orang sudah masuk fase lansianya di atas 60 gitu ya, setiap 10 tahun juga harus diulang. Dan terakhir adalah vaksin herpes zoster. Tahu herpes zoster ya, yang menyebabkan cacar ular. Jadi ada lenting-lenting satu sisi badan aja. Dan setelah terkena herpes zoster biasanya orang akan mengalami nyeri yang berkepanjangan. Tidak lama dok ya? Lama. Dan memang faktor usia itu menyebabkan lebih berat ya? Lebih sering orang mengalami herpes zoster dan ya sakit gitu berkepanjangan. Nah untuk mencegah itu juga lansia harus diberikan vaksin herpes zoster. Cuma sayangnya vaksin yang ini saat ini sedang tidak ada di Indonesia. Baiklah, berarti tadi kata dokter ada 5 yang disebutkan yang wajib. Nah lalu selanjutnya kita ada fakta mitos yang kedua, kita lihat tayangan berikut. Vaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, kondisi yang terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap virus. Istilah ini terjadi ketika sebagian besar masyarakat telah divaksinasi atau pernah terinfeksi dan telah pulih. Namun benarkah kalau kelompok lansia yang memiliki riwayat penyakit tertentu tidak bisa divaksinasi? Fakta atau mitos? Baik dokter, ini fakta atau mitos dok? Lansia dengan penyakit tertentu tidak bisa divaksinasi itu mitos. Sekali itu mitos. Jadi lansia tadi kan ada faktor immunosenescence, penuaan dari sistem imun yang menyebabkan dia rentan sakit sehingga kita harus lindungi dengan vaksinasi, begitu kan ya. Yang kedua, lansia ini memang justru sebagian besar memiliki penyakit penyerta, komorbid. Katakanlah ada diabetesnya, ada hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit paru, dan lain-lain. Justru dengan adanya komorbid tersebut menyebabkan dia semakin rentan lagi untuk mengalami infeksi yang berat atau perburukan penyakit kroniknya akibat infeksi gitu. Jadi justru lansia dengan komorbid menjadi semakin prioritas untuk mendapatkan vaksinasi. Oh, jadi bukannya tidak boleh, tapi justru semakin prioritas. Tapi waktu yang tepat ini kapan sih dok untuk melakukan jika sudah ada komorbid? Ya, nah ini yang perlu menjadi perhatian. Secara umum, semua kondisi komorbid bisa diberikan vaksinasi. Cuma jadi misalnya nih gula darahnya belum terkontrol, nggak apa-apa, kita boleh memberikan vaksinasi. Jadi tidak ada kekhawatiran tertentu mengenai gula yang belum terkontrol tersebut kemudian divaksin. Karena apa? Karena justru memang ketika kondisi gulanya tidak terkontrol ini, dia sangat rentan untuk mengalami infeksi yang berat. Jadi dia justru kita prioritaskan untuk dilindungi dengan vaksinasi. Termasuk juga dengan penyakit penyerta yang lain. Cuma ada beberapa yang harus diperhatikan ini deh, tekanan darah ketika akan melakukan vaksinasi.
Karena yang namanya kita memberikan vaksin kan itu nyeri ya. Betul. Ada orang Naik yang ya. ada orang yang juga cemas gitu Iya. kan, cemas nyeri. Andaikan tekanan darahnya sebelum vaksin sudah di atas 180/110, sebaiknya kita tunda dulu. Kita tenangkan dulu, turunkan tekanan darah dulu. Karena apa, Oke. kalau misalnya kita vaksin dia ketakutan, dia nyeri, tensinya bisa naik lagi Betul. kan. Iya, Gitu. betul. Cuma Wah, itu sih. ini memang sangat menarik dok ya. Menarik Dan kita sekali. akan bahas nih, mulai usia berapa lansia mesti divaksin. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat pemirsa, dan kita masih membahas vaksin yang ternyata sangat penting dan bahkan menjadi wajib dilakukan pada lansia berhubungan dengan imunitas yang semakin menurun nih terkait usia, Dr. Haikal. Iya, betul doksa. Dan kita masih ada fakta manusia ketiga, berikut dia tayangannya. Pemirsa, angka kematian pada lansia usia 60 tahun ke atas akibat COVID-19 tercatat mencapai 49,4% dan menjadi yang tertinggi di antara kelompok usia lainnya. Tingginya resiko pada kelompok lanjut usia menjadi penting untuk memprioritaskan perlindungan kepada lansia. Namun benarkah perlindungan berupa vaksinasi pada lansia memiliki resiko tinggi? Fakta atau mitos ya dok? Iya, fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Iya. Oke. Kayak gini aku. Kenapa dok? Iya, jadi balik lagi, justru yang namanya lansia harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi tentu kita tidak akan memberikan suatu anjuran medis kalau risikonya itu lebih tinggi daripada manfaatnya. Betul. Ya, Betul iya. kan ya. Cuma memang ada perhatian khusus pada populasi lansia ini. Kalau dulu ketika vaksin COVID-19 mulai diperkenalkan kepada populasi lansia, mungkin dokter masih ingat ya, ada istilah penilaian skor rapuh pada Iya. lansia. Nah, itu kan rapuh itu penilaian apakah lansia ini memang masih mampu mandiri, apakah dia masih aktif apa enggak, Ya. begitu punya penyakit penyertanya banyak dan lain-lain. Oke. Kenapa kita harus menilai kerapuhan pada lansia? Karena ternyata kalau lansia itu sudah dikategorikan sebagai lansia yang rapuh, maka ketika ia mendapatkan stresor, misalnya nih, ketika seseorang divaksinasi, itu respons imunnya langsung naik kan. Iya. Pada keadaan respons imun yang naik itu memang ada betul peradangan di dalam tubuh. Iya. Nah, yang dikhawatirkan pada lansia yang rapuh ini, proses peradangan itu membuat beliau menjadi tidak enak badannya. Misalnya jadi nggak nafsu makan, Iya. jadi demam, jadi dehidrasi, Iya. begitu. Itu sih yang dikhawatirkan. Jadi ketika lansia ini memang sudah masuk kategori rapuh, kita perbaiki faktor-faktor yang menyebabkan rapuh tadi. Misalnya penyakit-penyakitnya dikontrol, Ya. ya, berat badannya kita perbaiki, begitu. Kemudian dan lain-lain lah yang menyebabkan beliau nggak masuk lagi ke skor rapuh, Ya. tapi pre-rapuh, begitu. Ketika kondisinya sudah tidak lagi dirapuh, aman untuk dilakukan Oke. vaksinasi. Berarti bisa dibilang bahwa vaksin memang aman dilakukan oleh lansia karena sebelumnya juga akan dilakukan penilaian skor Penilaian. rapuh tadi Iya, yang betul. seperti dokter bilang ya. Dan apakah penanganan reaksi pasca vaksin pada lansia itu sama dok dengan balita? Misalnya dikasih obat anti nyeri, demam, dan sebagainya. Sama. Ya? Jadi kalau misalnya habis vaksinasi mengalami demam, ya diberikan obat demam, golongannya yang paracetamol. Atau misalnya amit-amit terjadi reaksi alergi Iya. gitu, yang terjadi cepat setelah Iya. divaksin, merah, gatel, terus tekanan darahnya turun. Ya ada obat protokol penanganannya untuk reaksi setelah vaksinasi pun juga sama kita gunakan seperti kelompok usia yang lain. Baik, berarti untuk reaksi KIPI-nya dok atau kejadian ikut pasca vaksin ini sama ya dok ya dengan balita ya ditangani aja. Bagaimana dok? Ditanganinya sama. Bahkan sebenarnya kalau untuk kejadiannya seberapa seringnya, kalau dilihat dari penelitian vaksin COVID-19, ternyata yang kelompok lansia ini justru KIPI-nya lebih sedikit. Oh. Lebih sedikit. Iya, Ah, karena baik. mereka ya, pada dasarnya sistem imunnya memang sudah senescent, sudah menua, jadi merespon sesuatu tuh nggak heboh-heboh banget Oh, sebenarnya. betul. Jadi yang
waktu itu rame-rame dilaporkan jadi demam, jadi pegel. Sebenarnya lansia ternyata kalau dilihat per kelompok umur lebih jarang mengeluh kalau lansianya. Nah, Dok, mulai usia berapakah lansia itu divaksin? Dan apakah lansia bisa langsung vaksin atau harus konsul dulu ke dokter? Oh baik, ya. Kalau kita kategorikan lansia di Indonesia 60 tahun ke atas. Jadi begitu masuk 60 ke atas, dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Tapi sebenarnya balik lagi vaksin itu untuk semua usia ya. Jadi dari anak, dewasa muda, dewasa sehat dengan komorbid ada anjuran vaksinasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, pada lansia 60 ke atas mulai dianjurkan vaksinasi dan dilihat lagi nanti faktor penyakit penyertanya apa. Dengan penyakit penyerta itu dia lebih berisiko untuk mendapatkan terinfeksi sakit apa begitu. Jadi ada anjuran vaksin tambahannya. Sebenarnya secara umum dapat datang ke fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi. Karena biasanya dokternya memang sudah mengetahui juga vaksin-vaksin apa yang direkomendasikan. Tapi andaikan memiliki dokter kontrol pribadi nih, lansianya sudah punya diabetes, kemudian dia punya dokter yang memang sudah rutin, boleh dikonsultasikan dulu ke dokternya mengenai persiapan untuk vaksinasi. Baik, satu dokter tips nih dari dokter untuk para pemirsa terutama lansia untuk agar berani melakukan vaksin, silakan dokter. Iya, jadi untuk para lansia Indonesia, mari kita ciptakan lansia yang sehat dan produktif. Gimana caranya? Kita harus melindungi lansia ini dari penyakit. Vaksinasi sudah terbukti selama ratusan tahun bahwa vaksin efektif untuk mencegah terjadinya penyakit. Vaksin tidak hanya mencegah kita terinfeksi, tapi juga mencegah kita untuk mengalami sakit berat. Betul, dan tentunya dengan vaksin akan membantu meningkatkan quality of life lansia sehingga tetap produktif. Baik Dok, terima kasih penjelasannya. Terima kasih banyak dokter. Dan pemirsa, jangan lupa tetap usahakan hidup sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 live hanya di TV One. Saya Dr. Sabrina Raisa. Dr. Hekal, Indonesia hidup sehat.